Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 099158041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 7. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai etika administrasi publik bagian 4. Ya, submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian etika baik, yang kedua, contoh etika yang baik, yang ketiga, pengertian etika yang merusak, dan yang keempat, contoh etika yang merusak. Ya, yang pertama, pengantar etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, yang meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Etika mengalami perkembangan menjadi studi tentang kebiasaan manusia. Perkembangan tentang etika menjadi sebuah pelajaran tentang kebenaran atau tidak benar berdasarkan kodrat manusia. Next. Adapun pengertian etika, etika mempunyai sifat mutlak atau absolut, berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Umumnya etika tetap berlaku meski tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Adapun contoh etika yang baik. Etika ada dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan terus-menerus. Perilaku ini dipakai di lingkungan, di sekolah, bahkan di rumah. Berdasarkan pengembangannya, berikut contoh dalam masyarakat dan pribadi. Yang pertama, etika perangai. Contoh etika perangai yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Yang kedua, ada etika moral, yaitu etika yang berkata jujur, menghormati orang tua yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menyantuni anak yatim, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, etika pribadi, yaitu berasal dari diri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya, seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya, dia bisa menjadi orang yang sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, ada etika sosial, yang berhubungan dengan seseorang dan lingkungan sosialnya. Contoh, seorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi dia melakukan korupsi sampai tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah. Etika ini bisa merusak nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian etika yang merusak. Ya, dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat kita amati mulai dari proses kebijakan publik, yaitu pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan, desain organisasi pelayanan publik, pengaturan struktur formalisasi, dispersi otoritas yang sangat biasa terhadap kepentingan tertentu, dan sebagainya. Yang semua itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil, dan sebagainya, sehingga tidak dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Ya, sudah sepantasnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak ada kekecewaan dalam suatu masyarakat.
Etika yang sewajarnya ada kini sudah mulai luntur oleh tindakan kurang terpuji dari pihak aparatur negara. Contohnya, yang pertama, aparat belum memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pengguna jasa. Contoh yang pertama ini sering kita jumpai. Yang kedua, aparat belum menunjukkan sikap ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa. Yang ketiga, masih ada pegawai yang tidak berada pada tempat kerjanya atau mejanya kosong di saat pengguna jasa membutuhkan pelayanan. Yang keempat, masih ada pegawai yang mementingkan kepentingan pribadi dan terlalu tunduk dengan apa yang diperintahkan pimpinan. Dan yang kelima, aparat belum tanggap terhadap keluhan pengguna jasa. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.